Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kelompok kami yang akan membahas tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Kelompok kami beranggotakan Evita Erma Widyasari, Febi, Kireusi Fateh Widyawati, dan Vian Dwi Lestari. Materi pembahasan 1. Lingkungan perusahaan, keunggulan bersaing perusahaan. 2. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. 3. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. 4. Manajemen supply chain dan sistem korporat terpadu. Suatu perusahaan memiliki banyak komponen-komponen penting dalam menjalankan setiap kegiatan operasional usahanya. Komponen-komponen itu sendiri sering disebut sebagai lingkungan perusahaan, mulai dari perusahaan tersebut memperoleh sumber daya, mengolah sumber daya tersebut menjadi produk atau jasa, hingga mengembalikan sumber daya yang telah diolah tersebut kembali ke lingkungan dalam bentuk produk atau jasa yang siap untuk dipasarkan. Semua kegiatan ini tak terlepas dari adanya campur tangan lingkungan perusahaan. Perusahaan dan lingkungannya. Lingkungan perusahaan sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan berhubungan dengan semua sumber daya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. 2. Aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual menunjukkan rangkaian peristiwa mulai dari data yang diolah dapat berubah menjadi sebuah informasi hingga akhirnya informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 3. Mekanisme pengendalian perusahaan. Sebuah perusahaan memerlukan mekanisme pengendalian untuk mengendalikan setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaannya. Mekanisme pengendalian ini sendiri memiliki beberapa unsur. Yang penting yakni standar kinerja dari sebuah perusahaan, kinerja dari manajemen, dan suatu pemrosesan atas informasi yang ada. Lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas beberapa sumber daya virtual yang telah selesai diolah. Lingkaran umpan balik dimulai ketika daya diolah menggunakan alat pemrosesan, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang akan digunakan oleh seorang manajer sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik.
Sehubungan dengan sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan, pastilah ada suatu teknologi informasi yang turut menyertainya. Dalam pemilihan teknologi informasi sendiri, kita tidak dapat asal memilih teknologi sesuai dengan keinginan kita, apalagi tanpa memperhatikan kebutuhan dari sistem informasi yang ada di perusahaan kita. Karena setiap kali kita memilih teknologi informasi, maka akan ada risiko-risiko berbahaya yang akan menanti kita ke depannya. Risiko-risiko itu diantaranya adalah sebagai berikut. Mampu memenangkan persaingan di antara lawan-lawan bisnisnya bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan dari suatu perusahaan, karena setidaknya ada 3 faktor penentu lainnya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan suatu keunggulan bersaing atau competitive advantage yang dapat berkelanjutan untuk kedepannya. 3 faktor itu diantaranya sebagai berikut. Mampu memenangkan persaingan di antara lawan-lawan bisnisnya bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan dari suatu perusahaan, karena setidaknya ada 3 faktor penentuan lainnya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan suatu keunggulan bersaing yang dapat berkelanjutan untuk kedepannya. Ada 3 faktor itu di antara sebagai berikut. Peranan jaringan komputer dalam perusahaan. Salah satu kegunaan yang dimiliki oleh teknologi informasi adalah pembentukan jaringan komunikasi yang baik. Sebuah perusahaan sendiri membutuhkan jaringan komunikasi yang baik di dalam perusahaannya. Entah itu jaringan komunikasi yang tercipta untuk menghubungkan antara bawahan yang berada pada bagian yang sama, mampu yang berbeda, ataupun jaringan komunikasi yang tercipta untuk menghubungkan antara bawahan dengan atasannya. Jaringan komunikasi sendiri merupakan hal yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan, apalagi jika perusahaan itu memiliki banyak anak perusahaan.
Dalam pengimplementasian iOS, ada 3 jenis sistem yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan. Jenis-jenis sistem yang ditawarkan untuk pengimplementasian iOS yaitu 1. Intranet. Intranet adalah jaringan internal perusahaan yang menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis. Yang kedua, internet. Internet adalah jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan calon konsumen perusahaan. Yang terakhir, extranet. Extranet adalah jaringan sebagai alat komunikasi antar perusahaan pendukungnya, misalnya masyarakat, pemerintah, pesaing. Berikut ini adalah beberapa alasan yang membuat sebuah perusahaan tertarik untuk melakukan iOS. Di antaranya ialah sebagai berikut. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Aset adalah segala hal yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan teknologi informasi sendiri merupakan suatu teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam membuat dan mengubah informasi yang mereka miliki sebelum penyimpanan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Materi selanjutnya adalah kunci utama teknologi informasi yang dapat dijadikan aset perusahaan jangka panjang. Menjadikan teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan jangka panjang bukanlah perkara yang mudah. Sebelum teknologi informasi itu dapat menjadi aset utama dari suatu perusahaan, maka akan ada 3 kunci utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut jika mereka ingin menjadikan teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan mereka. Ketiga kunci utama itu diantaranya ialah sebagai berikut.
Subbab terakhir dalam video pembahasan kami kali ini adalah manajemen supply chain dan sistem korporat terpadu. Pengertian dari manajemen supply chain sendiri adalah jalur yang memfasilitasi hadirnya sumber daya fisik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pembahasan selanjutnya adalah kegiatan utama apa sajakah yang termasuk ke dalam supply chain management? Secara garis besar, perusahaan dibedakan menjadi 3 jenis, yakni perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Masing-masing jenis dari perusahaan ini memiliki kegiatan utama supply chain management yang berbeda-beda. Namun, apabila kita mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, maka kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan manufaktur yang termasuk ke dalam kegiatan utama supply chain management adalah sebagai berikut. Tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan dari penerapan SCM di dalam perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang dapat perusahaan manufaktur peroleh jika mereka menerapkan SCM pada perusahaan mereka. Antara lain, 1. Mengurangi inventory barang. 2. Menjamin kelancaran arus barang. Yang ketiga, menjamin mutu. SCM dan teknologi informasi. Apa hubungannya? Konsep manajemen rantai pasokan atau supply chain management tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya perkembangan teknologi informasi. Bahkan, kalau kita tilik lagi dari sejarahnya, kemajuan teknologi informasi justru menjadi cikal bakal lahirnya setiap prinsip-prinsip dasar yang ada pada supply chain. Alasannya adalah karena pengintegrasian dari berbagai proses dan entitas bisnis yang ada di dalam manajemen supply chain adalah dengan melakukan penggunaan secara bersama-sama informasi yang dimiliki dan atau dihasilkan berbagai macam pihak.
Secara umum, sebenarnya peranan teknologi informasi dalam manajemen supply chain sudah dapat dilihat dari berbagai jenis perspektif, seperti dari perspektif teknis dan perspektif manajerial. Dari selanjutnya yang akan kami bahas adalah arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Jika kita membicarakan yang namanya pembangunan, maka hal pertama yang terlintas dalam benak kita adalah berapa besarnya biaya yang akan kita keluarkan nantinya. Dalam pembangunan arsitektur sistem informasi korporat terpadu pun, kita juga akan memikirkan berapa besarnya biaya yang akan kita keluarkan nantinya. Tetapi lebih daripada itu, kita juga harus memikirkan siapa-siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi itu nantinya. Biasanya, sosok-sosok yang menggunakan sistem informasi yang ada dalam sistem korporat terpadu adalah sebagai berikut. Selain itu, supply chain management juga memperlihatkan adanya proses saling ketergantungan yang terjalin antar berbagai perusahaan yang terkait dalam sebuah sistem bisnis. Di dalam sebuah perusahaan sendiri, terdapat 3 macam aliran entiti yang harus dikelola secara baik oleh perusahaan. Ketiga aliran entiti itu antara lain yaitu 1. Flow of product and service atau aliran produk dan jasa. Yang kedua, flow of money atau aliran uang. Yang ketiga adalah flow of document atau aliran dokumen. Selain itu, untuk membangun sebuah korporat terpadu yang baik dan benar diperlukan 8 komponen utama. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Membangun sebuah sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang sudah dibuat sebelumnya biasanya tidak akan langsung berhasil hanya dengan sekali percobaan. Dibutuhkan beberapa kali percobaan hingga pada akhirnya akan terciptalah suatu sistem informasi korporat terpadu yang baik dan benar. Dalam tahap percobaan inilah biasanya sebuah perusahaan akan melalui beberapa tahapan evolusi dalam perkembangan sistem informasinya. Beberapa tahapan itu diantaranya ialah sebagai berikut. Ke-1, the cross-functional business unit atau aplikasi untuk bisnis tertentu saja. Yang kedua, strategi business unit atau hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen dalam sebuah divisi. Yang ketiga yaitu integrate enterprise atau mengintegrasikan berbagai model aplikasi seluruh divisi. Yang keempat, the extend enterprise atau penggabungan SI corporate terpadu yang telah dimiliki internal perusahaan dengan satu arah atau lebih subsistem, ari perusahaan atau mitra kerja. Yang terakhir adalah the inter-enterprise community, hasil dari berbagai hubungan integrasi SI antar perusahaan sehingga membentuk jejaringan SI yang sangat besar dan luas. Peran e-commerce dengan entrepreneurship. Platform berjualan online atau e-commerce merupakan wadah bagi para entrepreneurship untuk bisa lebih melebarkan sayap mereka ke kancah internasional. Berikut ini adalah beberapa peran e-commerce bagi para entrepreneurship. Yang pertama, e-commerce memfasilitasi akses pengrajin dan UKM ke para dunia. Yang kedua, e-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara miskin untuk masuk ke dalam rantai suplai B2B dan B2G. E-commerce memfasilitasi dalam melakukan promosi dan pengembangan pariwisata dalam negara-negara berkembang dalam skala pasar global. Yang keempat, membantu menyediakan layanan bagi perusahaan di negara berkembang agar dapat beroperasi lebih efisien dengan memberikan layanan khusus untuk pelanggan internasional. Yang terakhir, e-commerce memfasilitasi pemasaran produk pertanian di pasar global. Oke, itu tadi sedikit penjelasan terkait teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami.